Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yoyon Sugiono dari panduan.vip. Pada bab 5 ini, teman-teman akan belajar bagaimana cara mendeteksi tumbukan. Proses pendeteksian tumbukan ini digunakan oleh sebagian besar games yang beredar di pasaran. Di dalam proses pembuatan animasi pantulan pada bab sebelumnya, proses pendeteksian tumbukan ini sebenarnya sudah teman-teman pelajari, yaitu ketika bola menyentuh batas pinggir kanvas kemudian dipantulkan. Tumbukan yang terjadi pada animasi tersebut adalah antara objek atau sprite dengan batas pinggir kanvas. Pada video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang proses pendeteksian tumbukan, yaitu tumbukan antara dua objek dan tumbukan antara objek dengan warna. Proses pendeteksian tumbukan yang akan kita pelajari pada video ini adalah pendeteksian tumbukan antara dua buah objek atau sprite dengan sprite. Silakan teman-teman buat sebuah project baru. Kemudian di sini karakter kucing kita hapus terlebih dahulu dan carilah karakter dengan gambar dinosaurus. Untuk mempercepat proses pencarian karakter yang ada di sini, kita bisa cari ketik dino. Nah, di sini ada dinosaurus. Kita pilih. Kemudian sprite yang kedua, silakan teman-teman cari sprite dengan gambar donat. Nanti kita akan gerakan donat secara acak pada kanvas, dan dinosaurus yang sedang kelaparan ini akan kita kontrol dengan menggunakan tombol keyboard untuk mengejar donat yang ada. Kalau nanti donatnya didapat oleh dinosaurus, nanti dinosaurus akan membuka mulutnya dan memakan donat. Sekarang teman-teman coba klik dinosaurus ini agar aktif karena kita akan memprogram dinosaurus ini. Silakan teman-teman cari kode kejadian, kemudian pilih ketika bendera hijau diklik. Karena dinosaurus ini ukurannya terlalu besar, kita akan coba ubah agar lebih kecil ukurannya. Teman-teman bisa ke bagian tampilan, kemudian atur ukuran ke berapa persen. Kita akan coba ubah dinosaurus jadi 50% besarnya. Nah, dia mengecil ya. Kemudian kita akan tempatkan dinosaurus agar pada saat program pertama kali dijalankan, dia posisinya ada di bawah di sini. Kita akan gunakan kode program gerakan, kemudian atur Y ke, kita buat jadi minus 130. Kita coba klik atur Y ke minus 130. Nah, dia pindah ke bawah. Kemudian karena kita akan mengontrol dinosaurus ini untuk mengejar donat agar dinosaurus ini tidak terbalik kepalanya ke bawah saat ada perubahan arah, atur gaya rotasi ke kiri dan ke kanan. Untuk menampilkan aku lapar menggunakan tampilan, kita ingin kata-kata aku lapar itu berapa detik munculnya. Kita bisa cari katakan, jadi kalau di sini katakan halo selama 2 detik. Ini kata-kata halo, nanti kita bisa ubah. Atau teman-teman akan menggunakan blok kode pikiran, itu boleh juga, yang mana saja boleh. Sebagai contoh kita ambil yang pikirkan. Kita kasih aku lapar seperti ini ya. Kita coba tampilkan selama 2 atau 1 detik, terserah. Tekan 1 detik. Karena kita akan mengontrol dinosaurus dengan menggunakan keyboard, maka selama program berjalan kita harus melakukan pendeteksian apakah ada tombol keyboard yang ditekan atau tidak. Maka kita membutuhkan sebuah blok kontrol selamanya.
kita akan deteksi jika ada tombol yang ditekan ke kiri atau ke kanan, maka kita akan gerakan dinosaurus. Di sini juga memerlukan sebuah blok kontrol jika maka. Seperti ini. Blok kontrol jika maka membutuhkan sebuah parameter untuk mendeteksi apakah tombol ditekan atau tidak. Kita cari sensor apakah ada tombol yang ditekan atau tidak. Kita ambil ini, kata spasi bisa kita ganti menjadi, misalnya kita akan deteksi panah kanan, maka kita ganti panah kanan. Kita tarik, masukkan sebagai operator. Jika tombol panah kanan ditekan, maka kita akan mengarahkan dinosaurus ke kanan. Arah ke kanan itu berarti ke arah 90. Mengarah ke arah 90 seperti ini dari kode gerakan. Kemudian kita akan ubah posisi dinosaurus di sumbu X-nya. Seperti ubah X sebesar berapa gitu ya. Ubah X sebesar 10 misalnya. Sampai di sini sudah berjalan atau belum? Kita klik tombol hijau. Aku lapar ya, muncul ya. Kemudian coba teman-teman tekan tombol panah ke kanan. Nah, dia sudah bergerak. Sekarang kita akan coba untuk mendeteksi penekanan tombol panah ke kiri. Kita bisa duplikasi perintah jika maka ini. Klik kanan, gandakan, kemudian letakkan di bagian bawah. Ini. Kemudian tombol panah ke kanan ini kita ubah jadi tombol panah ke kiri. Kalau kita tekan tombol panah ke kiri, maka arah dinosaurus harusnya ke arah kiri juga. Di sini ada blok kontrol mengarah ke arah berapa. Untuk kebalikannya berarti kita arahkan ke kiri minus 90. Kemudian untuk titik koordinat di sumbu X-nya kita jadikan minus 10. Sekarang kita coba jalankan lagi programnya. Kita klik bendera hijau, kemudian kita coba tekan kanan, kita coba tekan panah kiri. Oke, dinosaurus sudah bisa kita kontrol sampai di sini. Kita akan melakukan proses pendeteksian tumbukan antara dinosaurus dan donat. Kita membutuhkan blok kontrol jika maka. Di sini kita klik sensor. Kita lihat di sini ada menyentuh penunjuk ke tikus. Kita coba klik pilihannya apa saja. Jika dia menunjuk ke tikus, jika dia menyentuh pinggir, jika dia menyentuh donat. Nah, berarti kita ganti ke donat. Jika dinosaurus menyentuh donat, mau ngapain nih? Dinosaurus mau disuruh ngapain? Kita suruh dia buka mulut. Kita ke tampilan, kemudian kita ganti kostum. Ganti kostum ke berapa? Di sini ganti kostum ke dinosaurus 4D. Kita nggak tahu dinosaurus 4D itu apa isinya. Teman-teman bisa lihat ke bagian kostum di sini. Gambar pertama dinosaurusnya seperti ini. Nama kostumnya adalah dinosaurus 4A. Kita lihat gambar berikutnya, dinosaurus 4B. Gambarnya seperti ini. Yang beda sepertinya kakinya ya. Kemudian kita lihat gambar ketiga, dinosaurus 4C. Agak terbuka sedikit mulutnya. Kemudian kita lihat gambar yang terakhir. Wah, dia sedang membuka mulut. Nah, ini dinosaurus 4D. Kita akan gunakan dinosaurus yang sedang membuka mulutnya. Kita kembali ke kode, berarti ini kita pakai dinosaurus 4D. Setelah dinosaurus buka mulut, supaya dia tidak langsung tutup mulut lagi, kita akan berikan delay berapa detik gitu ya, supaya nahan dinosaurus buka mulut dulu. Oh, kita ke bagian kontrol, kemudian cari tunggu 1 detik. Kita akan atur
supaya dinosaurus setelah buka mulut nanti tutup mulut juga. Kita ke tampilan, ganti kostum ke di sini, di dalam selamanya di bagian atas kita atur dinosaurus tampilan A yang sedang tutup mulut. Kita coba tekan bendera hijau, aku lapar. Nah, dia tutup mulut dulu ya. Kita coba sentuhkan donatnya ke dinosaurus, dia buka mulut, kira-kira seperti itu animasinya nanti. Kalau misalnya kita ingin setelah makan donat dinosaurus badannya tambah besar, kita bisa ubah ukuran dinosaurus ini. Kita ke tampilan, kemudian cari ubah ukuran dinosaurus, ubah ukuran sebesar berapa. Kita stop, kita klik dinosaurus, kemudian kita cari ubah ukuran sebesar berapa. Kita coba start, aku lapar, kita kasih donat. Ini dinosaurus semakin besar ya tubuhnya tuh ya, dinosaurus semakin besar, setiap dikasih donat dia semakin besar. Ini kode program untuk dinosaurus. Sekarang kita akan buat kode program untuk donat. Teman-teman klik spread donat, kemudian cari kode kejadian ketika tombol bendera hijau diklik. Kode kejadian ketika bendera hijau diklik. Kalau tadi posisi dinosaurus ada di bawah, kita akan atur posisi donat agar melayang dari atas di sini. Kegerakan kita atur Y ke kita coba start. Dinosaurus kecil ada di bawah, donat ada di atas, tapi ini donatnya terlalu besar. Kita akan kecilkan juga ukuran dari donatnya. Atur ukuran donat seperti tampilan, atur ukuran ke misalnya 50%. Kita coba klik, nah donatnya kecil ada di atas. Kemudian kita akan arahkan donat ini melayang secara acak. Cari gerakan, kemudian mengarah ke arah keberapa. Untuk mengarahkan donat secara acak, kita pilih operator, kemudian pilih acak dari berapa sampai berapa. Katakan aja misalnya dari minus 180 sampai 180 ya. Kemudian supaya ketika donat melayang-layang pada kanvas supaya tidak terbalik-balik posisinya, atur gaya rotasi kiri kanan. Adanya di kode gerakan, kemudian pilih atur rotasi, gaya rotasi kiri kanan. Kita ingin ketika donat melayang-layang pada saat program sedang berjalan, kita akan deteksi apakah sudah sampai pada pinggir kanvas atau belum. Di sini juga ada proses pendeteksian antara sprite dengan pinggir kanvas. Proses pendeteksian ini akan kita cek selama program sedang berjalan. Berarti kita membutuhkan sebuah blok kode program selamanya. Kita cari kontrol, kemudian selamanya. Kita ke bagian gerakan, ambil gerak 10 langkah. Kita deteksi apakah ketika dia bergerak sebanyak 10 langkah dia menyentuh pinggir kanvas atau tidak. Di sini kita membutuhkan sebuah blok kontrol jika maka. Kemudian di sini membutuhkan sebuah parameter untuk mendeteksi apakah donatnya sudah sampai pinggir atau belum. Berarti kita membutuhkan sebuah sensor sentuh. Apakah dia donatnya sudah menyentuh
pinggir atau belum. Kalau sudah menyentuh pinggir, maka kita pantulkan. Ambil gerakan, kemudian jika di pinggir, pantulkan. Proses pendeteksian ini ada dua macam. Apakah dia menyentuh pinggir ataukah menyentuh dinosaurus. Kita bisa copy, blok kode jika maka, kemudian letakkan di bawah. Jika donat menyentuh dinosaurus, mau diapakan? Karena donatnya dimakan sama dinosaurus, maka donatnya harusnya hilang. Kita coba sembunyikan donatnya. Kita cari tampilan, kemudian pilih sembunyikan. Ya, jadi seolah donatnya benar-benar dimakan, hilang setelah disentuh oleh dinosaurus. Setelah donat hilang, sebenarnya nanti akan kita tampilkan lagi posisinya dari atas lagi. Supaya tidak langsung muncul, kita butuh delay. Cari kontrol, kemudian tunggu berapa detik, katakan setengah detik aja. Setelah kita sembunyikan selama setengah detik, kemudian kita munculkan lagi. Tampilkan, kemudian tampilkan. Ke gerakan, kita atur posisi Y-nya ke atas lagi. Kita coba jalankan programnya. Kita stop dulu, kita start. Aku lapar. Nah, oke. Sekarang teman-teman paham ya proses pendeteksian antara dua sprite. Jadi kadang-kadang dinosaurusnya berhasil makan, kadang tidak. Nah, ini tubuhnya dinosaurus semakin besar, semakin besar. Oke, kalau sudah selesai, teman-teman boleh simpan kode programnya. Kita akan coba membuat animasi lainnya, yaitu tumbukan antara objek dengan warna. Oh ya, maaf, di sini ada sedikit ralat ya. Pada bagian pendeteksian ketika donat menyentuh dinosaurus atau tidak, ini ada perintah yang tidak diperlukan, jadi bisa dihapus saja, tadi agak kelupaan. Ini tidak akan diproses karena yang dideteksi adalah ketika donat menyentuh dinosaurus atau tidak ya. Jadi teman-teman boleh hapus saja agar tidak membingungkan logika kode programnya.